Tapi yang menjadi tanda tanya besarnya adalah kalau teori ini memang cukup, mengapa ya di Alkitab masih ada cerita tentang Kain yang membunuh Habel? Mengapa Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman justru berbohong dan tidak mengaku Sarah sebagai istrinya? Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Maya di Nirmala Project 1001 Cerita. Mohon maaf ya sebelumnya kalau kami udah lama banget gak ngepost video tentang buku. Tapi semoga teman-teman semuanya tetap rajin baca buku di rumah. Hari ini aku mau memperkenalkan satu buah buku rohani berjudul Pengudusan Emosi. Nah, ini cover bukunya. Buku ini ditulis oleh Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang telah melayani dengan setia selama lebih dari 60 tahun. Di sepanjang tahun, beliau secara rutin mengadakan kebaktian penginjilan ataupun seminar pembinaan iman di berbagai tempat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di kota-kota besar maupun di kota kecil. Beliau juga merupakan pendiri dari STEMI atau Stephen Tong Evangelistic Ministries International, Gereja Reform Injili Indonesia atau GRII, dan juga STT Reform Injili Internasional di Jakarta. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Momentum pada tahun 2007 setebal 367 halaman. Teman-teman bisa beli di website Momentum, di Shopee, ataupun Tokopedia. Orang Greka atau Yunani percaya bahwa ada 3 faktor utama yang memberi pengaruh paling besar dalam perilaku manusia, yaitu keinginan atau kehendak, perasaan, dan rasio. Jadi menurut mereka, kalau kehendak kita dikuasai oleh perasaan, dan perasaan kita dikuasai oleh rasio, maka kita akan bisa menjadi manusia yang berperilaku baik. Contohnya begini, katakanlah aku mempunyai keinginan untuk berhubungan seks dengan lawan jenis. Ini faktor yang pertama kan, keinginan. Nah, apakah binatang juga punya keinginan yang sama? Pasti. Jadi, apa yang membedakan aku dengan binatang? Nah, keinginanku ini harus dikuasai oleh aspek kedua, yaitu perasaan. Karena aku manusia, maka aku tidak seharusnya berhubungan seks dengan lawan jenis kalau aku tidak punya perasaan apa-apa dengannya. Idealnya, aku seharusnya berhubungan seks dengan pria yang aku cintai. Jadi cinta atau perasaan sebagai aspek kedua menguasai keinginan. Tapi, ini juga belum cukup. Aku ingin berhubungan seks dengannya. Aku mencintainya. Tapi dia bukan suamiku. Terus gimana dong? Disinilah aspek ketiga yaitu rasio berperan. Rasio harus menguasai perasaan supaya kita bisa berperilaku dengan baik. Oh, ya benar sih aku mencintainya. Aku ingin memiliki kontak fisik seintim mungkin dengannya. Tapi seks seharusnya hanya terjadi di dalam sebuah ikatan pernikahan yang kudus. Dan dia bukan suamiku. Maka aku tidak seharusnya melakukan itu dengannya, walaupun aku mencintainya. Sampai di sini cukup masuk akal bukan? Inilah apa yang orang Greka yakini. Tapi, yang menjadi tanda tanya besarnya adalah kalau teori ini memang cukup, mengapa ya di Alkitab masih ada cerita tentang Kain yang membunuh Habel? Mengapa Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman justru berbohong dan tidak mengaku Sarah sebagai istrinya? Mengapa Daud yang disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan malah melakukan dosa perzinahan, bahkan merancang taktik agar Uria terbunuh di medan perang? Mengapa Salomo yang disebut sebagai orang yang sangat bijaksana dan berhikmat malah jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala? Nah, ini semua berkaitan dengan apa yang disebut sebagai emosi yang tidak kudus. Duka cita, air mata memang sesuatu yang sebenarnya begitu akrab ya dengan manusia. Tangisan adalah deklarasi paling awal dari seorang bayi yang belum bisa bicara untuk mengatakan, "Aku manusia, aku hidup." Makanya biasanya dokter atau bidan yang membantu persalinan akan cemas jika bayi yang baru lahir tidak langsung menangis. Di antara banyak emosi yang dikuduskan, duka cita adalah salah satunya. Artinya, bagaimana kita bisa mengalami kesedihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Duka cita yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu contohnya apa, Mai? Duka cita karena membenci dosa, duka cita ketika melihat dunia yang semakin tidak bermoral, orang-orang yang semakin menunjukkan cara hidup yang bebas dan liar, kemudian duka cita karena orang yang belum mengenal Kristus.
Teman-teman tahu nggak, di Alkitab Paulus pernah berkata demikian. Aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Bayangin ya, bagi Paulus Kristus itu adalah yang paling berharga, tapi dia rela terpisah dari Kristus asalkan bangsanya bisa punya kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Kristus. Makanya dia sampai rela disiksa, kepalanya dipenggal karena dia tekun memberitakan Injil. Ini semua karena dia punya kesedihan yang mendalam melihat orang yang belum bertobat. Nah, sampai di sini kita perlu merenung. Kita kalau lagi sedih, lagi berduka cita, biasanya karena apa sih? Tapi bukan berarti kita nggak boleh sedih karena hal lain loh ya. Misalnya orang tua sakit atau meninggal, ya nggak masalah bersedih, nggak masalah berduka cita. Itu sesuatu yang normal. Tapi, ayo juga belajar untuk menangisi dosa, menangisi kehendak Tuhan yang belum kita kerjakan, menangisi orang-orang di sekeliling kita yang belum bertobat. Mari belajar untuk mengalami duka cita yang kudus. Anak Tuhan gak boleh marah loh. Tuhan itu kan penuh kasih. Ini kalimat yang klasik sekali ya, padahal gak gitu konsepnya. Di Keluaran 32 ada cerita tentang Musa yang sedang bertemu dengan Allah di Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu berisi hukum Taurat. Nah, karena si Musa gak turun-turun juga, akhirnya bangsa Israel ngomong ke Harun. Mereka minta dibuatkan patung lembu emas. Setelah patungnya jadi, mereka mendirikan mezbah di sana dan memberikan korban persembahan. Waktu Musa turun dan melihat itu, dia marah sekali. 2 loh batu di tangannya dilempar, terus dipecahkan. Padahal 2 loh batu itu ditulis dengan jari Allah sendiri loh. Dan baru aja diterima. Bangsa Israel pun belum tahu isinya apa. Setelah itu Musa ngomong gini, siapa yang masih memihak Tuhan, datang kepadaku. Parahnya, yang datang cuma suku Lewi. Akhirnya Musa menyuruh suku Lewi untuk membunuh saudara sebangsanya sendiri. Dan hari itu ada 3.000 orang yang tewas. Di hari di mana hukum Taurat diberikan, di situ langsung terjadi pembunuhan. Tapi menariknya, gak ada catatan bahwa Tuhan murka kepada Musa karena hal itu. Justru kemarahan Musa meredakan kemarahan Allah. Kenapa gitu ya? Nah, ini yang namanya kemarahan yang kudus. Saat dimana kemarahan kita sinkron dengan kemarahan Tuhan. Musa marah supaya bangsa Israel sadar betapa kudusnya Allah dan mereka tidak sepatutnya bertingkah sembarangan. Kalau kebenaran dan kekudusan Allah dipermainkan, kita bukan hanya boleh marah, tapi memang sudah seharusnya marah. Selanjutnya kita akan belajar tentang ambisi. Orang Kristen boleh nggak sih berambisi? Kita sering ya bergumul dengan pertanyaan ini. Dulu ketika aku masih mahasiswa, kalau lagi ngobrol-ngobrol dengan sesama mahasiswa yang Kristen, sulit rasanya untuk menceritakan secara gamblang soal keinginan untuk mencapai sesuatu. Misalnya kalau ada orang yang bilang, cita-citaku jadi orang kaya. Pasti akan ada orang yang langsung berpendapat, uang bukan segalanya loh. Atau mungkin reaksi yang lebih parah. Ya ampun, seakan-akan kalau kita Kristen dan kita kaya, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Atau ketika seseorang menetapkan suatu standar yang tinggi pada pengerjaan sesuatu, misalnya di kepanitiaan atau memberikan evaluasi ketika sebuah program kerja tidak tercapai. Pasti akan ada si A yang memberikan encouragement kepada si B dengan narasi, "Gak apa-apa, Tuhan melihat hati. Tuhan bukan pakai orang yang mampu, Tuhan pakai orang yang mau." Di satu sisi itu benar, tapi di sisi lain keadaan ini jadi membuat banyak orang Kristen puas dengan sesuatu yang biasa-biasa aja. Karena seakan-akan ketika kita menetapkan suatu target dan kita ingin mencapainya, kita adalah orang yang ambisius. Dan itu adalah sebuah dosa yang besar. Nah, manusia itu unik ya. Kita adalah satu-satunya makhluk ciptaan yang bisa memisahkan diri dari diri. Artinya kita bisa menjadikan diri kita subjek sekaligus objek dalam waktu yang bersamaan. Kita bisa mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, dalam kalimat ini kan kita berlaku sebagai subjek, tapi kita juga objeknya. Kemampuan untuk memisahkan diri dari diri ini memberi kita keleluasaan untuk menilai diri kita, menilai kemampuan kita, dan pada akhirnya menentukan sebuah target untuk kita capai. Nah,
Hal yang paling penting itu di sini, kita perlu sangat berhati-hati dalam menilai diri kita. Kalau kita menilai diri kita terlalu tinggi, menetapkan target yang terlalu tinggi, kemudian gagal mencapainya, kita malah jadi frustasi. Kalau kita menilai diri kita terlalu rendah, menetapkan target yang terlalu rendah, sekalipun target itu tercapai, rasanya sulit untuk merasa bersukacita. Karena kita merasa, aku cuma bisanya segini, aku memang gak terlalu berguna sih. Akhirnya kita bisa jadi putus asa. Maka dari itu, berusahalah memberikan penilaian yang objektif atas diri kita. Tapi kan Tuhan itu maha kuasa, Dia akan berikan apa saja yang kita inginkan. Lagian Yesus sendiri pernah bilang, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, ini konsep yang sebenarnya sangat keliru tentang kemahakuasaan Allah. Allah Maha Kuasa artinya Allah bisa melakukan apapun dan Dia punya kekuasaan penuh untuk memutuskan apakah Dia akan melakukannya atau tidak. Allah berkuasa memberikan sesuatu dan Dia juga berkuasa untuk menolak memberikannya. Jadi jangan pikir Allah Maha Kuasa artinya Dia akan lakukan semua hal yang kita mau. Karena kalau konsepnya begitu, berarti bagi kita Allah itu nggak ada bedanya dengan asisten rumah tangga. Jadi, kita boleh mempunyai harapan, menuntut, menetapkan sasaran atau target. Itu nggak masalah, karena memang manusia punya ide soal kesempurnaan, punya hasrat untuk mengejar kesempurnaan. Sebab kita diciptakan menurut peta teladan Allah yang sempurna. Tapi kita perlu tahu bahwa target kita yang utama, tujuan kita yang paling tinggi, the chief end of man adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Maka semua hal yang kita kerjakan, ingin kita capai, harusnya mengarah kepada satu tujuan, Allah itu sendiri. Terakhir kita belajar tentang kasih yang sempurna. Kita telah menerima kasih yang sempurna dari Allah. Bukan karena kita baik atau beradab, tapi murni karena kebaikan Allah dan kasih Allah. Bapa mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dunia sebagai manusia, dan hidup di tengah-tengah manusia yang rusak moralnya. Kemudian melalui kematian Kristus di Kalvari, kita beroleh pendamaian dengan Allah. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan melalui karya penebusan ini, kita diperlayakan untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Manusia bisa mengasihi hanya karena kita telah menerima kasih itu terlebih dahulu dari Allah. Kasih itu seharusnya mendorong dan memampukan kita untuk kembali mengasihi. Mengasihi yang lebih agung dari kita, yaitu Allah. Mengasihi yang setara dengan kita, yaitu sesama manusia. Mengasihi yang lebih rendah dari kita, yaitu benda-benda dan makhluk ciptaan lainnya. Buku ini terdiri dari 13 bab, mulai dari duka cita yang kudus, sukacita yang kudus, kemarahan dalam kesucian, ketakutan yang benar, kekhawatiran orang Kristen, iri hati, keinginan orang Kristen, simpati sejati, kecemburuan ilahi, kerohanian dan luka hati, frustasi dan putus asa, kebencian yang kudus, dan kasih yang sempurna. Aku sempat berpikir kenapa penulis meletakkan bab kasih yang sempurna ini di bagian paling akhir. Kenapa nggak di tengah-tengah? Misalnya dekat dengan bab cemburu, bab takut, bab khawatir. Baru kemudian aku menyadari satu bagian Alkitab di 1 Korintus 13 yang berkaitan dengan semua emosi yang sudah dipaparkan di bab-bab sebelumnya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Mungkin setelah menonton video ini teman-teman jadi berpikir, wah ribet banget ya jadi orang Kristen, emosi aja diatur. Ya benar sih, memang jadi orang Kristen itu nggak mudah. Percaya kepada Yesus itu satu hal, tapi mengalami pengudusan, termasuk pengudusan emosi, itu sebuah hal yang sifatnya present continuous tense. Artinya sedang berlangsung dan akan terus berlangsung sampai tugas kita di bumi ini selesai. Satu hal yang penting adalah
buku ini bukan mendorong kita untuk jadi emotionless ya, nggak gitu. Justru emosi itu bagaikan udara yang kita hirup. Kalau kita nggak lepaskan, pasti akan sesak rasanya. Jadi kita bukannya dilarang menangis, dilarang takut, dilarang marah, dilarang bersuka cita, nggak sama sekali. Tapi kita diajar untuk menjaga emosi kita, sehingga ketika kita mencintai dengan cinta yang kudus. Kalau kita sedih, kita bisa sedih yang kudus. Kalau kita senang, kita bisa senang yang kudus. Bahkan jika kita membenci sesuatu, kita bisa benci yang kudus. Jika kita marah, maka kita bisa marah yang kudus. Memangnya bisa ya, Mai? Bisa. Karena kita punya Tuhan Yesus. Kita pernah membaca bagaimana Yesus menangisi Yerusalem. Kita pernah membaca bagaimana Yesus marah karena orang-orang yang berjualan di bait suci. Bahkan kita pernah membaca bagaimana Yesus merasakan ketakutan yang besar sebelum dia ditangkap. Tuhan Yesus telah menjadikan dirinya sebagai teladan bagi kita. Karena dia adalah Allah yang juga memiliki emosi seperti kita. Di bagian awal aku mengatakan, keinginan harus dikuasai oleh perasaan, dan perasaan harus dikuasai oleh rasio. Tapi itu pun masih belum cukup, karena rasio manusia masih harus tunduk di bawah kebenaran dan kehendak Allah. Mari kita belajar untuk terus dengan kerelaan hati melihat kepada Allah, mau dididik oleh Allah, sehingga kita bisa tahu bagaimana menghadapi kuda-kuda liar di dalam jiwa kita. Kiranya kekudusan Tuhan melanda emosi kita, sehingga kita bisa memiliki emosi yang sesuai dengan kehendak-Nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Oke. Mau makan loh. Belum makan aku. Yos. Aku kontak. Bibirku. Kayak gini deh, tek gitu, tiba-tiba. Bye-bye. Tapi nggak usah kan? Udah cut. Dalam berkati aja kan? Ya kalau pakai bye-bye-nya cantik. Udah ngomong suara masuk.